Mateu Bakker bangga kembali latihan bersama timnas U17 Indonesia. Marcelino Ferdinand siap buktikan diri di Oxford United. Jens Raven belajar dari sang ayah, mantan rekan setim Clarence Seedorf. Petualangan baru Ragnar Oratmangun dan Marcelino di Eropa. Sintayong menolak godaan demi setia pada timnas Indonesia. Misteri Tom Haye, di balik kejelasan karir Marcelino dan Ragnar. 6 slot pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia. Mateu Bakker bangga kembali latihan bersama timnas U17 Indonesia. Mateu Bakker akhirnya kembali mengenakan seragam timnas U17 Indonesia setelah sempat mendapatkan panggilan dari timnas Australia. Namun dengan keyakinan dan kecintaan yang kuat, Bakker memutuskan untuk tetap memperkuat timnas Indonesia. Sang pemain tiba di Bali pada 19 Agustus 2024 untuk mengikuti pemusatan latihan yang dipimpin oleh pelatih Nova Arianto. Timnas U17 Indonesia tengah dalam masa persiapan intensif menjelang kualifikasi Piala Asia. Mateu Bakker merasa bangga dan bersemangat bisa kembali bergabung dengan skuad Garuda Asia. Menurutnya lingkungan timnas Indonesia lebih cocok untuk perkembangan dirinya dan memberikan peluang besar untuk meraih sukses bersama rekan setimnya. Dalam wawancaranya, Bakker mengungkapkan kebanggaannya bisa kembali bersama timnas U17 Indonesia. Dia percaya bahwa skuad ini memiliki potensi besar dan berambisi untuk lolos ke Piala Asia, serta mencapai target yang lebih tinggi yaitu tampil di Piala Dunia U17. Bakker menilai persiapan yang dilakukan sejauh ini sangat positif, dan seluruh pemain memiliki semangat untuk membuktikan kemampuan mereka di panggung internasional. Marcelino Ferdinand siap buktikan diri di Oxford United. Marcelino Ferdinand telah resmi bergabung dengan Oxford United, sebuah langkah besar yang diambil setelah sebelumnya bermain untuk KMSK Deinze di Belgia. Kontraknya bersama klub ini akan berjalan hingga tahun 2026, sebuah durasi yang menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan Oxford United kepada pemain muda berbakat ini. Kepindahan ini menjadi babak baru dalam karir Marcelino, yang masih panjang dan penuh potensi. Marcelino mengungkapkan bahwa ia telah lama mengetahui bahwa Oxford United dimiliki sebagian oleh orang Indonesia, termasuk Anindya Bakri dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Koneksi ini menjadi salah satu faktor yang membuka jalan bagi Marcelino untuk bermain di Inggris. Ketum Erick Thohir sebelumnya juga telah berupaya membuka kesempatan bagi pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Dalam wawancaranya Marcelino tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Ia merasa sangat bersemangat dan bertekad untuk membuktikan kemampuannya di Oxford United. Di Deinze Marcelino merasa kurang mendapatkan kesempatan bermain, tetapi di Oxford ia berharap bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain untuk menunjukkan kemampuannya. Marcelino menjelaskan bahwa ia adalah pemain yang mengandalkan teknik dengan gaya bermain yang dinamis. Kemampuan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi Oxford United, terutama dalam transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Jens Raven belajar dari sang ayah, mantan rekan setim Clarence Seedorf. Jens Raven sudah menunjukkan kualitas luar biasa di lapangan hijau. Bukan hanya karena bakat alami, tapi juga berkat bimbingan dari sang ayah Bon Raven. Bon yang pernah membela timnas Belanda kelompok usia menjadi mentor utama bagi Jens dalam meniti karir sepak bola. Menariknya Bon Raven pernah satu tim dengan legenda sepak bola Clarence Seedorf saat masih bermain untuk timnas Belanda U15. Jens Raven tumbuh dengan melihat dedikasi dan disiplin sang ayah dalam sepak bola. Hal ini membuatnya bertekad untuk menggapai karir yang lebih cemerlang. Dedikasi dan didikan dari sang ayah akhirnya membuahkan hasil. Jens Raven berhasil mencetak 4 gol dan 2 assist dalam ajang Piala AFF menjadikannya salah satu pemain kunci dalam skuad Garuda Muda. Penampilannya yang konsisten membuat banyak pihak menilai bahwa Jens Raven layak dipromosikan ke timnas Indonesia senior. Petualangan baru Ragnar Oratmangun dan Marcelino di Eropa. Ragnar Oratmangun baru saja menandatangani kontrak selama 2 musim dengan klub Belgia FCV Dender. Kepindahan ini terjadi setelah Oratmangun mengakhiri kerjasamanya dengan FC Groningen. FCV Dender klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia Sihar Sitorus, kini menjadi rumah baru bagi Oratmangun untuk melanjutkan karirnya. Sihar Sitorus menunjukkan keyakinan penuh terhadap Oratmangun. Kepercayaan ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi Oratmangun untuk menunjukkan performa terbaiknya di Belgia. Sementara itu Marcelino Ferdinand kini resmi menjadi bagian dari Oxford United. Kepindahan Marcelino ke Inggris menjadi langkah besar dalam karirnya. Apalagi ia bergabung dengan status free transfer setelah dilepas oleh KMSK Deinze.
Dalam pernyataannya Marcelino mengungkapkan kebanggaannya bisa bermain di Inggris. Petualangan baru Oratmangun dan Marcelino di Eropa tentu membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Kedua pemain ini tidak hanya membawa nama Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda yang bercita-cita mengikuti jejak mereka. Sintayong menolak godaan demi setia pada timnas Indonesia. Sintayong baru-baru ini membuka tabir di balik keputusannya untuk tetap bersama skuad Garuda. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihadapkan pada 10 tawaran dari klub dan tim nasional lain, namun menolak semuanya demi kesetiaannya kepada Indonesia. Pada akhir Juni lalu Sintayong resmi memperpanjang kontraknya dengan PSSI hingga akhir tahun 2027. Keputusan ini tentu menjadi kabar gembira bagi para pendukung timnas Indonesia yang telah menyaksikan perkembangan pesat di bawah asuhannya. Namun di balik keputusan ini ternyata ada godaan besar yang menghampiri Shin. Selama lebih dari 4 tahun Sintayong telah mengabdikan diri untuk membangun pondasi kuat bagi timnas Indonesia. Meski sempat menghadapi tantangan berat, Sintayong merasa kini mulai menuai hasil dari kerja kerasnya. Baginya meninggalkan timnas Indonesia pada saat ini adalah pilihan yang terlalu berisiko dan mungkin akan disesali di kemudian hari. Bukan hanya kepada PSSI, loyalitas Shin juga tampak pada hubungan yang ia bangun dengan para pemain timnas Indonesia. Baginya para pemain adalah seperti anak-anak yang ia bimbing dengan sepenuh hati. Meski ada kendala bahasa, Sintayong mengungkapkan bahwa kedekatan emosional antara dirinya dan para pemain telah tumbuh kuat. Misteri Tom Haye, di balik kejelasan karir Marcelino dan Ragnar. Marcelino Ferdinand telah resmi bergabung dengan Oxford United setelah dilepas oleh KMSK Deinz. Sementara Ragnar Oratmangun kini menjadi bagian dari FCV Dender setelah kontraknya dengan Groningen berakhir. Namun dalam sorotan kali ini pertanyaan besar berpusat pada Tom Haye, gelandang timnas Indonesia yang telah menjadi bagian dari Heerenveen sejak 2022. Sejak akhir musim 2023 hingga 2024 Haye telah meninggalkan Heerenveen dan kini statusnya masih belum jelas. Tom Haye sempat dikabarkan menjadi incaran klub Como setelah musim berakhir. Namun spekulasi tersebut tidak membuahkan hasil dan Como tidak memasukkan nama Tom Haye dalam rencana mereka. Tidak hanya Como, beberapa klub lain juga pernah dikaitkan dengan Tom Haye. Tom Haye menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia di Eropa yang masih berstatus tanpa klub. 6 slot pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri tengah menyiapkan kejutan besar untuk ajang kualifikasi Piala Asia U20 yang akan segera digelar. Untuk meningkatkan daya saing timnya, Indra Syafri memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada 6 pemain keturunan baru. Ini adalah langkah signifikan yang diambil agar skuad Garuda Nusantara bisa tampil maksimal di turnamen bergengsi ini. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U20. Persaingan di grup ini tentu akan sangat ketat, dan Indra Syafri ingin memastikan timnya siap menghadapi semua tantangan. Saat ini Indra Syafri tengah menjalani pemusatan latihan dengan melibatkan 32 pemain. Proses ini penting untuk menilai kemampuan dan kesiapan setiap pemain sebelum memilih skuad final untuk kualifikasi. Selain itu pelatih berusia 61 tahun ini juga harus mempersiapkan 50 nama untuk kompetisi mendatang. Penggunaan 6 slot pemain keturunan baru merupakan salah satu inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan performa tim. Pemain keturunan biasanya memiliki kelebihan dalam hal teknis dan pengalaman yang bermanfaat untuk timnas.